Selamat datang kembali teman-teman. Dalam video kali ini kalian akan dikejutkan dengan siapa Shanks sebenarnya. Kalian pernah menyangka nggak kalau Shanks itu adalah anak dari Rox Disebek, yang mana selama ini telah dibesarkan oleh Goldie Roger. Whitebird, Kaido, Big Mom, Shiki, dan beberapa nama legendaris lainnya ternyata dulu merupakan kru dari kelompok bajak laut Rox Disebek. Rox Disebek juga dianggap sebagai salah satu rival terbesar dari Goldie Roger, sang raja bajak laut. Butuh sebuah kerjasama dari dua orang kuat, Goldie Roger dan Monkey the God, untuk bisa mengalahkan si Rox Disebek waktu itu, dan akhirnya membuat seluruh krunya bubar dan berpencar. Menurut Engkong Sengoku, kru dari bajak laut Rox sangatlah brutal, barbar, dan terkenal akan tindak kekerasannya. Mereka juga tidak membedakan mana kawan dan mana lawan. Semuanya terlihat sama, sehingga mereka tidak ragu untuk membunuh rekannya sendiri. Dia adalah bajak laut paling kejam di lautan. Saking mengerikannya, namanya dihapus dari sejarah, sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang kelompok bajak laut ini. Wadaw, pantas aja mantan krunya sekarang sangar-sangar. Kaptennya aja barbar gitu. Gila. Namun, di balik kekejaman Rox, muncul sebuah teori yang menyebutkan bahwa dia memiliki seorang anak yang bahkan masih hidup sampai sekarang. Sosok yang diduga-duga sebagai anak dari Rox Disebek adalah Shanks, si rambut merah. Berbagai bukti-bukti coba diajukan untuk mendukung teori atau prediksi ini. Salah satunya adalah mengenai peristiwa God Valley. Peristiwa God Valley terjadi sekitar 38 tahun yang lalu. Sedangkan Shanks saat ini berusia sekitar 39 tahun. Itu artinya usia Shanks kurang lebih 1 tahun pada saat peristiwa besar dan mengerikan ini terjadi. Roger adalah sosok yang diketahui selalu menganggap bahwa anak-anak adalah sosok yang tidak memiliki dosa apapun, terlepas seberapa kejam orang tuanya. Karena itulah, pasca kejadian mengerikan di God Valley, Roger kemudian mengadopsi Shanks dan tidak membunuhnya. Shanks kemudian diangkat menjadi kru di kapalnya. Ini juga yang kemudian membuat Roger mau mempercayakan Ace kepada Garp, karena mereka berdua tahu anak-anak adalah makhluk yang tidak bersalah. Wih, salut kali aku sama Roger. Mantap. Dengan semua bukti-bukti pendukung yang ada sebelumnya, membuat teori ini menjadi cukup populer. Kini muncul lagi bukti baru yang mungkin bisa semakin menguatkan pernyataan bahwa Shanks bisa jadi adalah anak dari Rox Disebek. Hal ini terjadi di chapter 966, di mana dalam salah satu panel kita melihat bagaimana Roger menggendong Hiyori yang baru lahir. Dan dalam panel tersebut juga
kita bisa melihat Relic sedang menggendong Momonosuke. Berdasarkan hal ini, kita bisa simpulkan bahwa Roger dan Relic pernah membesarkan anak kecil bersama-sama di atas kapal Oro Jackson. Dan salah satu yang paling menarik perhatian adalah dalam terjemahan dari apa yang diungkapkan oleh Roger terhadap Hiyori, dia mengatakan bahwa sudah lama aku tidak bertemu atau mengasuh atau menggendong bayi lagi. What? Hal ini tentunya sangatlah menarik karena faktanya hal ini terjadi sebelum Roger pulang dan bertemu dengan Rogue, yang kemudian Rogue melahirkan Ace. Lalu, bagaimana Roger bisa berkata seperti itu? Apakah artinya Roger dan juga Relic sebelumnya memang pernah mengurus seorang bayi atau anak kecil? Jika ya, lalu siapa yang pernah diurus atau pernah ada di kapal tersebut? Sampai sejauh ini, Oda Sensei belum pernah menyebutkan atau menghadirkan cerita yang memperlihatkan kru dari bajak laut Roger memiliki seorang anak kecil. Sehingga kesimpulan yang bisa diambil dari perkataan Roger sebelumnya adalah bisa jadi Roger mereferensikan atau mengingat kembali ketika dia menyelamatkan Shanks saat usianya masih kecil dari peristiwa yang mengerikan waktu itu yang terjadi di God Valley. Dan pada saat Momo dan Hiyori lahir di kapal Roger, usia Shanks sendiri sekitar 14 tahun. Kurang lebih segitulah kira-kira usianya ya. Itu artinya selama 13 tahun Roger dan Relic mengurus Shanks di atas kapal Oro Jackson. Mungkin hal ini bisa jadi alasan mengapa hampir semua orang memberikan hormat atau mengenal sosok Shanks. Selain karena kemampuannya dan kekuatannya ketika dia masih berpetualang, masa lalu atau kejadian historis inilah yang membuat Shanks menjadi sangat terkenal sampai sekarang. Buktinya bisa kita lihat pada saat terjadinya perang besar di Marineford. Shanks datang untuk menghentikan perang besar tersebut. Dan secara tiba-tiba Angkatan Laut menuruti semua perkataan Shanks, termasuk juga Fleet Admiral pada saat itu, yaitu Sengoku. Dan satu hal lagi yang sangat mengejutkan, ketika Shanks datang ke Kastil Pangea, tempat para Tenryubito, dan di situ kita bisa melihat Shanks sedang berdiskusi dengan Gorosei. Entah alasan apa, Gorosei dengan senang hati menerima dan menyambut Shanks untuk berdiskusi dengan mereka. Dari semua kejadian tersebut, bisa dibilang konsepnya hampir mirip dengan cerita Harry Potter, di mana dia menjadi terkenal dan disegani oleh orang banyak karena selamat dari serangan Voldemort ketika masih bayi. Dengan semua bukti-bukti yang ada selama ini, mudah-mudahan saja Oda Sensei bisa memberikan konfirmasi dan penjelasan mengenai Shanks sebelum seri One Piece selesai. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan tentang asal-usul dari Shanks si rambut merah.
cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan juga jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Sampai jumpa di pembahasan One Piece selanjutnya. Bye.